Selamat pagi semuanya bagi anak didik kami kelas 4A. Semoga semuanya anak didik kami dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, kembali lagi kita belajar tematik dengan Ibu Selaban, yaitu tema 2 selalu berhemat energi. Subtema 3 energi alternatif pembelajaran 6. Adapun pembelajaran 6 ini memuat 2 pembelajaran, yaitu PPKN dengan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran dapat dibaca di rumah untuk menghemat waktu. Wah, ternyata kentang juga dapat menghasilkan energi listrik. Mau tahu caranya? Kamu telah melakukan percobaan untuk menghasilkan energi alternatif dari berbagai atau dari beragam buah-buahan. Apakah kamu masih ingat langkah-langkah melakukan percobaan tersebut? Nah, yang dibutuhkan ya, bahan yang dibutuhkan. Pertama, beberapa buah kentang, masing-masing dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kedua, kabel atau kawat sebagai penghantar arus listrik. Ketiga, bola lampu senter. Keempat, penjepit buaya. Kelima, seng dan logam atau koin kuning dan putih. Mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif? Kita semua menggunakan energi alternatif yang ada di bumi untuk menghemat pasokan energi utama yang pasokannya mulai menipis. Minyak bumi adalah sumber energi utama yang ada di bumi ini yang pasokannya mulai menipis karena makhluk hidup di bumi sering menggunakan minyak bumi sebagai sumber energi utama. Manfaat energi alternatif, manfaatnya 1. Matahari. Energi matahari dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Sumber energi pada panel surya. Mobil tenaga surya. 2. Ombak dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga ombak. 3. Angin dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Penggerak kapal layar. Keempat, air dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pada pembangkit listrik tenaga air. Kelima, panas bumi dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Keenam, biodiesel dapat dimanfaatkan untuk pengganti solar atau bahan bakar mobil dari diesel. Gasohol dapat digunakan untuk bahan bakar motor atau sebagai pengganti bensin. Kedelapan, biogas dapat digunakan untuk pengganti LPG atau pengganti bahan bakar kompor.
kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Nah, kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi listrik atau energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan, tidak pernah habis. Misalnya, energi yang berasal dari angin, air, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya dengan cara memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Nah, tulislah 3 contoh sikap ramah lingkungan dan jelaskan. Nah, pertama, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Dengan menggunakan kendaraan berbahan gas atau listrik berarti menghemat bahan bakar minyak. Kedua, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Segera membangun gedung yang menggunakan dengan membangun gedung yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber penerangan berarti menghemat energi listrik. Ketiga, menggunakan biogas untuk memasak. Karena dengan menggunakan biogas kita akan menghemat bahan bakar minyak. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini untuk pembelajaran 6. Semoga dengan materi yang Ibu berikan dan yang Ibu jelaskan pada hari ini bermanfaat bagi anak didik kami. Salam sehat dari Ibu, tetap jaga kesehatan. Bye-bye.